Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi melanggar Undang-Undang Haji, MPR harus tempuh upaya pemaksulan. Sekretaris Umum FPI Front Pembela Islam Munarman melontarkan pernyataan keras yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Munarman menyebut Jokowi sudah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan perbuatan tercela. Anak buah Habib Rizik Syihab ini menilai Jokowi sudah melanggar Undang-Undang Haji karena membatalkan pemberangkatan haji secara sepihak. Apalagi berdasarkan informasi yang didapatnya, keputusan itu diambil pemerintah dengan tanpa membahasnya lebih dahulu dengan DPR. Demikian disampaikan Munarman dalam pesan singkat kepada redaksi pada hari Kamis 4 Juni. Sudah jelas terjadi pelanggaran Undang-Undang Haji oleh Presiden yang secara sewenang-wenang memerintahkan Menteri Agama untuk membatalkan pelaksanaan haji secara sepihak tanpa pembicaraan dengan DPR. Munarman menegaskan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji 1441 Hijriah, pemerintah seharusnya lebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Dengan tanpa berbicara lebih dulu dengan parlemen dalam membuat kebijakan, Munarman menganggap pemerintah telah bersikap totaliter. Atas alasan itu, ia meminta MPR merespon dan menghentikan kerusakan negara atas salah pengelolaan oleh pemerintah. Bahkan jika memang diperlukan, MPR harus menempuh jalur legal konstitusional. Untuk menghentikan kerusakan berlanjut, dilakukan langkah legal oleh MPR karena Presiden telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela. Malah Munarman menyarankan MPR agar menempuh upaya pemaksulan kepada Presiden Jokowi karena pemerintah telah melanggar undang-undang. Ia meminta agar DPR dan MPR jangan hanya menjadi lembaga stempel bagi pemerintah. Zaman Orde Lama dan Orde Baru dulu karena parlemen menjadi stempel rezim. Akhirnya biaya sosial perbaikan negara menjadi mahal. Seharusnya MPR atau DPR segera lakukan pemaksulan melalui proses legal konstitusional. Begitu kata Munarman. Rencana penggunaan dana haji untuk memperkuat rupiah sangat disesalkan oleh sejumlah pihak. Terlebih lagi dana haji bersifat sensitif bagi umat Islam karena berasal dari setoran para calon jamaah. Dana haji merupakan amanah yang harus dikelola hanya untuk kepentingan jamaah dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Demikianlah yang disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jasuli Juwaini melalui keterangannya pada hari Kamis 4 Juni. Dana calon jemaah haji yang dikelola BPKH mencapai 135 triliun. Ini adalah dana yang besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan prinsip syariah dan untuk kepentingan jamaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji. Menurutnya, semangat itu ditegaskan dalam reformasi penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji yang undang-undangnya telah disahkan oleh DPR. Semangatnya, kita mau dana jamaah ini dikelola dengan amanah sesuai syariah, karena ini dana untuk ibadah. Kedua, dana ini besar sekali. Jika dikelola profesional, maka manfaatnya besar untuk kepentingan jamaah haji. Untuk peningkatan pelayanan dan fasilitas, bahkan bisa mengurangi ongkos haji karena daftar tunggu jamaah yang lama. Mantan pimpinan Komisi 8 DPR ini menegaskan kembali, tidak boleh ada tujuan lain dalam pengelolaan dana haji, di luar kepentingan dan manfaat untuk jamaah, apalagi untuk penguatan rupiah. BPKH harus mengklarifikasi pernyataan itu jika benar, apapun konteks dan waktu pernyataan itu dibuat, karena publik pasti tidak bisa menerima. Apalagi mengikuti tagar balikin dana haji sudah trending di media sosial. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jemaah haji. Lebih lanjut, anggota DPR RI Dapil Banten ini berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading, apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji. Sebaliknya, BPKH harus makin transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jamaah. Inilah sesungguhnya semangat yang dibentuknya BPKH menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jamaah haji. Sebelumnya diberitakan Menteri Agama Fahrul Razi memutuskan pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi pada tahun ini. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menilai Menteri Agama Fahrul Razi telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Dia beralasan Menak Fahrul mengambil keputusan pembatalan penyelenggaraan haji tanpa berkonsultasi dengan DPR. Jadi haji dan umroh ini bukan sepihak diputuskan oleh pemerintah.
ujar Yandri kepada wartawan pada hari Selasa 2 Juni. Yandri pun menuturkan Menak Fahrul keliru jika memutuskan pembatalan haji secara sepihak. DPR harus dilibatkan dalam keputusan berkaitan dengan haji. Padahal DPR mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas haji pada hari Kamis 4 Juni. Tapi Menteri Agama mengumumkan pada hari ini. Mungkin Menak tidak tahu undang-undang, ucap Yandri. Menurut Waketumpan itu, Menak seharusnya membahas penyelenggaraan haji bersama DPR untuk mencari masalah dan solusi karena berhadapan dengan pandemi COVID-19. Yandri menilai pembatalan tersebut seolah menyiratkan pemerintah lepas tanggung jawab. Dia mengatakan Menak Fahrul tak paham tata aturan negara. Kalau sekarang kan kelihatannya pemerintah buang badan. Memang tidak siap. Kemenak baca undang-undang lah, jangan gerasa gerusuk. Begitu kata Yandri. Sebelumnya, Menteri Agama Fahrul Razi memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2020. Keputusan ini diambil lantaran Saudi masih belum membuka akses dan waktu sangat mepet. Hal ini lantaran pandemi COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia. Keputusan ini diambil dikarenakan Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jamaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jamaah. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah, tegas Menak Fahrul dalam jumpa persnya pada hari Selasa 2 Juni. Keputusan yang sudah dipikirkan. Menak Fahrul juga menambahkan keputusan pembatalan sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sebaik-baiknya, serta telah dituangkan dalam surat keputusan menteri. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada pembatalan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 494 Tahun 2020. Fahrul juga mengatakan keputusan tersebut telah dikonsultasikan dengan MUI serta DPR. Kemenak segera menggelar rapat dengan DPR untuk membahas pembatalan tersebut. Lebih lanjut, sesuai undang-undang, pemerintah harus menjamin keselamatan jamaah sejak dari embarkasi hingga di Arab Saudi. Keputusan membatalkan haji memikirkan risiko beribadah saat COVID-19 di saat kasus positif di Arab Saudi dan Indonesia terus bertambah. Keputusan sudah dalam kajian karena pandemi COVID melanda seluruh dunia, termasuk Saudi dan Indonesia dapat mengancam keselamatan jamaah. Begitu kata Fahrul. Sekretaris Umum FPI Front Pembela Islam Munarman melontarkan pernyataan keras yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Munarman menyebut Jokowi sudah melakukan pelanggaran hukum dan melakukan perbuatan tercela. Anak buah Habib Rizik Syihab ini menilai Jokowi sudah melanggar Undang-Undang Haji karena membatalkan pemberangkatan haji secara sepihak. Apalagi berdasarkan informasi yang didapatnya, keputusan itu diambil pemerintah dengan tanpa membahasnya lebih dahulu dengan DPR. Demikian disampaikan Munarman dalam pesan singkat kepada redaksi pada hari Kamis 4 Juni. Sudah jelas terjadi pelanggaran Undang-Undang Haji oleh Presiden yang secara sewenang-wenang memerintahkan Menteri Agama untuk membatalkan pelaksanaan haji secara sepihak tanpa pembicaraan dengan DPR. Munarman menegaskan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji 1441 Hijriah, pemerintah seharusnya lebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Dengan tanpa berbicara lebih dulu dengan parlemen dalam membuat kebijakan, Munarman menganggap pemerintah telah bersikap totaliter. Atas alasan itu, ia meminta MPR merespon dan menghentikan kerusakan negara atas salah pengelolaan oleh pemerintah. Bahkan jika memang diperlukan, MPR harus menempuh jalur legal konstitusional. Untuk menghentikan kerusakan berlanjut, dilakukan langkah legal oleh MPR karena Presiden telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tercela. Malah Munarman menyarankan MPR agar menempuh upaya pemaksulan kepada Presiden Jokowi karena pemerintah telah melanggar undang-undang. Ia meminta agar DPR dan MPR jangan hanya menjadi lembaga stempel bagi pemerintah. Zaman Orde Lama dan Orde Baru dulu karena parlemen menjadi stempel rezim. Akhirnya biaya sosial perbaikan negara menjadi mahal. Seharusnya MPR atau DPR segera lakukan pemaksulan melalui proses legal konstitusional. Begitu kata Munarman.